Kisah Bung Karno melamar noni Belanda ditolak ayahnya. Bung Karno dikenal banyak keliling perempuan cantik. Sejak sekolah, Bung Karno telah memiliki teman wanita meski ketika naksir dengan noni Belanda, Bung Karno gagal menggapai cintanya. Kisah asmara itu saat Bung Karno duduk di bangku HBS, Hoger Bunger School, sebuah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau elit pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. AB setara dengan Mulo plus AMS atau SMP SMA, namun hanya 5 tahun. Di HBS Surabaya ketika itu dari lebih 100 murid, hanya 20 orang saja yang pribumi, ujar saudara penulis buku Soekarno Sejarah yang tercecer. Pada waktu itu HBS hanya ada di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Medan, sedangkan AMS ada di kota Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Bung Karno dalam biografi yang ditulis Cindy Adams menuturkan ihwal semangatnya yang membara untuk bisa menaklukkan noni-noni Belanda agar bisa menjadi pacarnya. Bukan saja karena rasa penasarannya sebagai laki-laki penakluk gadis bangsa penjajah, lebih dari itu, ia punya tujuan lebih, yakni agar cepat mahir bahasa Belanda. Sebagai pemuda yang mengaku tampan selagi muda, Bung Karno penuh percaya diri mengejar gadis-gadis kulit putih dengan kepandaian otaknya, dengan menampilkan yang percaya diri serta dengan tampang yang tampan. Singkat kata, Soekarno muda mulai mendapat gadis-gadis putih idamannya. Ia mencatat gadis bule HBS pertama yang menjadi kekasih bernama Pauline Gobe, anak salah seorang gurunya di HBS. Pauline dikisahkan sebagai seorang gadis yang cantik, dan Soekarno tergila-gila kepadanya, ucap Raso. Kemudian cinta Soekarno beralih ke gadis putih lain bernama Laura. Soekarno juga memuja Laura, tapi tak berlangsung lama. Perburuan cinta Soekarno berhasil menangkap seorang kekasih bule yang nomor 3. Mungkin Soekarno tidak benar-benar mencintai, buktinya ia sendiri lupa akan namanya yang ia ingat. Gadis itu dari keluarga Rat, seorang Indo yang punya beberapa putri cantik. Yang juga ia ingat, rumah keluarga Rat adalah berlawanan arah dengan rumah yang ditinggalkan Soekarno. Sekalipun itu, selama berbulan-bulan pacaran, Bung Karno rela tiap hari jalan berputar arah hanya untuk gadis pujaannya, paparnya. Tambatan hati keempat adalah seorang noni Belanda dan cantik. Soekarno ingat betul namanya, Mien Hessels. Seketika Mien Hessels mampu menutup lembaran-lembaran indah Soekarno muda bersama Pauline, lalu Laura, dan juga putri keluarga Rat. Mien Hessels telah menyihir Soekarno menjadi gelap mata. Soekarno memuja Mien Hessels sebagai kembang tulip berambut kuning, berpipi merah mawar, kulitnya halus selembut kapas, rambut blondenya ikal mayang. Pribadinya mempesona. Soekarno bahkan merasa rela mati untuk mendapat gadis pujaannya.
Usia Soekarno 18 tahun ketika itu beberso. Soekarno benar-benar nekat. Suatu hari ia menetapkan hati melamar Mian Hassel. Mengenakan busana terbaik, bersepatu pula, Soekarno duduk di kamar, melemaskan lidahnya, menghafal kata-kata, melatih bicara, melamar Mian Hassel menjadi istrinya, tambahnya. Soekarno menuju rumah Mian Hassel. Begitu memasuki halaman rumahnya, hatinya menggigil ketakutan. Belum pernah sekali Soekarno bertemu ke rumah orang Belanda yang mewah. Halamannya ditumbuhi rerumputan laksana, hamparan beludru hijau, kembang-kembang aneka warna berdiri tegak berbaris demi baris. Di hadapan seorang laki-laki tinggi besar, ayah kekasih hatinya, Bung Karno melepas kata, "Tuan, kalau Tuan tidak keberatan, saya mungkin minta anak Tuan." Belum selesai Soekarno muda bicara, ayah Hassel melabraknya, "Kamu insider, kotor seperti kamu. Kenapa kamu berani-berani mendekati anakku? Keluar kamu, binatang kotor." Soekarno segera angkat kaki dengan perasaan seperti dicambuk, muka dicoreng, hati terhina. Peristiwa itu melekat sepanjang hayat. Kira-kira 23 tahun sejak peristiwa menyedihkan itu terjadi. Tepatnya tahun 1942, Perang Dunia Kedua tentang berkecamuk. Soekarno sendiri sudah menjelma menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan bagi bangsanya. Suatu sore ketika sedang berjalan-jalan di suatu jalanan di Jakarta, ia mendengar seorang wanita menyebut namanya. Soekarno berpaling. Soekarno ke arah pemanggil suaranya menjawab, "Ya, saya Soekarno." Wanita itu tertawa terkikik-kikik. "Dapat kau menerka siapa saya?" Soekarno memandangi wanita berbadan besar. "Jelek tak terpelihara, tidak, Nyonya. Saya tidak dapat menerka siapa, Nyonya." Wanita itu kembali tertawa terkikik-kikik. Sebelum menjawab Mian Hassel, dia terkikik lagi. Hati Soekarno menyeru, Mian Hassel, putriku yang cantik seperti bidadari, kini sudah berubah menjadi perempuan mirip tukang sihir, buruk dan kotor." Buru-buru Soekarno memberi salam kepada mantan kekasihnya di Surabaya. Dulu setelah itu, ia berpamitan untuk berlalu. Hati kecilnya berucap caci maki yang telah dilontarkan ayahnya dulu sesungguhnya suatu rahmat yang tersembunyi.